Bab 899. Pergi. Baik. Max Bai mengangguk dan berkata dengan ringan, bangun dan bicaralah. Sky lalu berdiri. Dia berdiri di sampingnya dengan gugup. Mengingat adegan pertempuran dengan Kingston Jiang di Gunung Linlang sebelumnya, keringat dingin muncul di dahinya. Jika dia tahu bahwa Max Bai adalah gurunya, dia akan memberinya 100 pemberani. Dia tidak berani lancang di Gunung Linlang. Max Bai tidak berbicara. Langit sedikit bingung. Guru, dengarkan aku, kali ini di luar negeri, Raja Lanling muncul, aku. Max Bai berhenti sedikit dan berkata, aku tahu itu. Lalu guru ada di sini untuk menemukanku kali ini. Sky memandang Max Bai. Dia pikir Max Bai ada di sini untuk menyalahkannya, tapi sekarang sepertinya tidak, dia tidak bisa menebak apa niat Max Bai. Guru, kamu sekarang berada di puncak tangga langit, dan hanya selangkah lagi dari 9 alam. Mendengar ini, Sky sangat gembira, berlutut di tanah lagi, dan berkata, tolong minta petunjuk pada Master. Bangun, jangan berlutut. Ya. Sky berdiri dan berdiri di samping, menatap Max Bai dengan penuh semangat. Max Bai berkata, 9 alam, perlu memahami, kamu perlu memiliki pengalaman yang kaya dalam hidup. Kamu telah hidup banyak waktu, tetapi keserakahan di hatimu terlalu berat, untuk selamanya kamu juga tidak bisa melangkah ke 9 alam. Ketika kamu benar-benar melepaskan, saat itulah kamu melangkah ke 9 alam. Jika kamu ingin melepaskan keserakahan di hati, kamu harus memasuki dunia, menikah dengan seorang istri, memiliki seorang putra setengah putri, dan menjalani kehidupan yang baik. Mungkin ketika anakmu tumbuh dewasa, kamu akan menyadarinya. Setelah Max Bai selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orangnya telah pergi, tetapi suara itu masih berdering. Ingat kata-kata seorang guru, jika ingin memasuki 9 alam, boleh memiliki keinginan, tetapi jangan serakah. Karena itu, yang lain sudah meninggalkan villa. Setelah Max Bai pergi, Sky duduk dan mengingat apa yang dikatakan tuannya. Apakah benar-benar tidak mungkin untuk melintasi 9 alam? Apakah aku benar-benar serakah? Dia tidak percaya. Ia merasa bahwa selama keterampilannya cukup kuat, ia bisa memasuki 9 alam. Setelah itu, dia tidak banyak berhenti, dan meninggalkan Jiangzhong dengan darah naga dan reiki naga. Ia ingin menemukan bumi untuk mundur, mengambil saripati reiki naga, masuk 9 alam. Karena, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Max Bai. Sky pergi. Dan saat ini, Jiangzhong, Imperial Residence. Hari ini kediaman Kekaisaran Semarak. Begitu langit subuh, banyak mobil mewah muncul di luar Imperial Residence, dan beberapa tokoh besar dari Jiangzhong menunggu di luar pintu, bahkan orang-orang besar ibu kota ada di sini. Karena hari ini adalah pernikahan putra surgawi dan Bloody. Dan tunangannya yang juga berasal dari kalangan bangsawan, juga merupakan putri dari komandan dewa tingkat pertama. Ketika Kingston Jiang dan Klutang tiba, beberapa orang besar telah memasuki istana kekaisaran. Bloody, mengenakan jas dengan bunga di atasnya, menyambut para tamu dengan hangat. Bloody. Kingston Jiang masuk dan menyapanya dari jauh. Bos. Ketika Bloody melihat Kingston Jiang mendekat, dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia bergegas dan jatuh ke pelukan Kingston Jiang, tertawa keras, aku tahu, kamu pasti tidak apa-apa. Oke, hari ini kamu menikah, jangan canggung. Kingston Jiang mendorong Bloody menjauh. Kakak ipar. Baru saat itulah Bloody menyapa Klutang. Klutang tersenyum dan berkata, Bloody, selamat, kamu akhirnya mencapai hasil yang positif. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, ini untukmu. Klutang mengeluarkan reiki naga dan menyerahkannya kepada Bloody. Ketika Kingston Jiang melihatnya, dia terkejut dan buru-buru berteriak, Klu, apa yang kamu lakukan? Klutang berkata sambil tersenyum, benda ini tidak berguna bagiku, aku sekarang memiliki darah dari 4 binatang keberuntungan di tubuhku, dan kali ini kami juga mendapat begitu banyak darah naga.
Aku mengambil sedikit darah naga dan reiki naga ini sia-sia bagiku. Bloody memegang reiki naga. Di tangan, masih bisa merasakan sedikit sisa kehangatan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak ipar, apa ini?" Sebelum Klutang dapat berbicara, Kingston Jiang berkata, "Ini adalah sesuatu yang ingin dipatahkan oleh Yang Kuat di bawah langit. Kali ini, Yang Kuat di bawah langit akan pergi ke luar negeri dengan gembar-gembor. Hanya untuk membunuh naga, hanya untuk dapatkan reiki naga." "Apakah ini reiki naga?" Bloody menatap reiki naga di tangannya dengan kaget. "Ya," kata Kingston Jiang. "Ah, ini terlalu berharga, aku tidak bisa memilikinya." Bloody segera menyerahkan reiki naga dan berkata, "Kakak ipar, aku tidak bisa memilikinya." Klutang berkata, "Ambil saja untukmu, ini benar-benar tidak berguna untukku." "Bos, ini." Bloody memandang Kingston Jiang. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, "Kamu dapat mengambilnya, tetapi reiki naga ini harus diambil lebih awal. Jika kamu memberitahu petarung lain, itu pasti akan menyebabkan masalah." Ketika Kingston Jiang berbicara, Bloody menerimanya. "Terima kasih kakak ipar." Klutang tersenyum ringan. Setelah Bloody menerima reiki naga, dia memanggil Kingston Jiang dan Klutang ke atas untuk duduk. Di ruang atas, Sini Wen sudah mengenakan gaun pengantinnya, dan penata rias sedang merias wajahnya. Melihat Sini Wen dalam gaun pengantin, Klutang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan Kingston Jiang, meliriknya, dan berkata dengan masam, "Bahkan Bloody sudah menikah, Sini Wen mengenakan gaun pengantin, tidak tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk mengenakan gaun pengantin sekali dalam hidupku." Bagaimana mungkin Kingston Jiang tidak mengerti apa yang dimaksud Klutang? "Jangan khawatir, segera, aku akan mengadakan pernikahan besar untukmu." Sudut mulut Klutang terangkat, membuat sketsa senyum tipis. Bahkan, sekarang, dia tidak peduli tentang itu lagi. Selama dia bisa bersama Kingston Jiang, dia akan puas. Kingston Jiang secara pribadi meresmikan pernikahan Bloody. Disaksikan banyak orang, keduanya menikah. Setelah pernikahan, setelah Kingston Jiang menyapa Bloody, dia pergi bersama Klutang. Keesokan harinya, keluarga Tang. "Bu, ayah, kakek, itu tidak baik, kakak dan kakak ipar pergi." Klan Tang bergegas turun. "Apa?" Rilan Tang tiba-tiba berdiri. Setelah makan daging naga kemarin, dia mengalami diare dan mengeluarkan banyak racun hitam. Ada juga banyak racun keluar dari pori-pori, dan sekarang terlihat setidaknya 10 tahun lebih muda. Dia tahu bahwa daging yang dia makan malam sebelumnya adalah hal yang baik. "Lihat." Klan Tang mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Rilan Tang. Rilan Tang mengambilnya, membukanya dan melihatnya. "Ayah, bu, kakek, aku pergi. Aku ingin menjelajahi langit bersama Kingston Jiang dan menjalani hidup tanpa persaingan. Daging yang kamu makan adalah daging naga. Inilah yang aku dan Kingston bekerja keras untuk mendapatkannya. Di lemari es, aku juga menaruh beberapa darah naga. Darah naga dapat membuat orang menjadi abadi dengan kehidupan yang tak terbatas. Darah naga ini tidak cukup untuk membuat semua orang di keluarga Tang menjadi abadi. Kakek bisa mendistribusinya. Namun, darah naga sangat mendominasi. Sebelum menjadi petarung, jangan gegabah. Sekali terjadi kecelakaan, akan tidak bisa kendalikan. Di komputerku, aku telah meninggalkan beberapa metode kultivasi. Aku juga menandai cara berlatih. Kata sandi penyalaan adalah 123.456. Kakek, pergi dan lihatlah. Berkultivasi sesuai dengan metode mental, semua orang di keluarga Tang telah makan daging naga, dan kebugaran fisik telah meningkat. Sangat mudah untuk mengolah energi Qi, setidaknya level 3 alam dapat mengambil darah naga. Dari Klutang. Lihat surat yang ditinggalkan oleh Klutang. Tangan Rilan Tang gemetar tanpa sadar. Bersambung.